Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teknik Auto Coding dalam tutorial membuat website dari nol hingga bisa online. Oh ya teman-teman, terima kasih atas like, subscribe-nya, dan lonceng, karena kedepannya saya akan membuat tutorial-tutorial sebagai penunjang dari video-video saya sebelumnya. Langkah-langkah membuat website dari nol sampai online. Kemarin kita sudah download dan install Sampipi-nya ya. Software Sampipi itu software dari web server yang kita tanam di yang kita install ke laptop teman-teman. Terus yang kedua itu download dan install Sublime Text sebagai software yang kita tanam juga, kita install ke laptopnya teman-teman. Terus yang ketiga, kita sudah belajar tentang browser, hubungan antara browser, antara Sampipi dan Sublime Text dengan browser itu sendiri. Terus kemudian kita sudah belajar tentang HTML, kerangka pembuatan web. Terus kita sudah belajar tentang CSS, ini sebagai pengatur tampilan dan gaya elemen-elemen HTML pada halaman web. Dengan CSS kamu bisa merubah warna teks, jenis dan ukuran font, tata letak halaman, background, bisa jarak antara elemen, margin dan padding, atau efek hover atau animasi. Jadi kita nanti bisa dengan CSS kita bisa buat animasi ya teman-teman ya. Terus cara penulisan CSS ke HTML secara inline, internal dan eksternal. Yang keenam, persiapan untuk hosting, di mana saya di situ menjelaskan cara menyimpan file di htdoc ya. Ya, kemudian yang nomor 7, kita akan membuat domain dan hosting gratis. Di mana itu kok bisa dapat domain dan hosting gratis? Ya, ikuti video saya ya. Apa domain dan hosting gratis? Kalau hosting gratis itu karena kita tidak membayar ya sebenarnya. Kita tidak dikenai biaya, cuma sebagai tempat untuk latihan sajalah gitu. Tapi tidak masalah ya teman-teman ya, kita hanya coba untuk yang gratisan aja dulu, untuk mencoba apakah codingan kita itu sudah baik atau belum, gitu ya teman-teman ya. Terus apa domain itu? Domain adalah bagian dari URL, Uniform Resource Locator, sebagai alamat lengkap yang digunakan pengguna untuk mengakses website tanpa harus mengingat alamat IP yang rumit. Mudah ya teman-teman, daripada kita menghafalkan IP misalnya 142.250.196.14, itu punya siapa? Nah, kan ribet ya teman-teman. Maka lebih mudahnya kita langsung aja google.com, itu domainnya namanya ya. Domain itu alamat ya. Ya, kita lanjut teman-teman. Apa hosting itu? Hosting itu tempat di internet untuk menyimpan file dan data website agar bisa diakses oleh orang lain melalui internet. Jadi ini tempat penyimpanannya. Hosting itu tempat penyimpanannya ya. Ibaratnya hosting itu seperti lahan atau rumah, tempat kamu menaruh website, sedangkan domain adalah alamat rumah. Contoh misalnya domainnya Tokoku, hostingnya itu tempatnya penyimpanan semua file gambar dan produk lain-lain itu dari website Tokoku. Jadi hostingnya disimpan di websitenya, disimpan di hostingnya. Untuk akses kita mendapatkan domain gratis itu kita banyak ya, hostinger itu
hosting itu, para penyedia hosting itu menyediakan selain berbayar, dia menyediakan yang gratis. Tapi waktunya nggak panjang ya teman-teman. Biasanya 3 bulan atau 6 bulan sudah disuspend ya, nggak bisa lagi dipakai lagi ya. Kita harus masuk lagi yang baru lagi. Nah, di sini teman-teman saya memilih hostingan yang bisa memberikan kita domain dan hosting gratis. Ya, kita coba dengan ini teman-teman ya. Kita ketik di Google ya. Kita ketik pet host ya. Enter. Ya, ini teman-teman, kita sudah ada tampilan by host. Maka kita klik aja by host ini teman-teman. Kita klik. Ini tampilan ya teman-teman, tampilannya. Nah, di sini ada sign up for free hosting. Ya, kita klik ya. Ada yang di sini boleh, yang di sini boleh. Kita klik. Ini masuk ke sign up for free hosting ya teman-teman. Kita isi ya, subdomain name-nya apa ya gitu. Kita coba gini aja ya. Kita isi dengan nama domainnya coba dulu ya teman-teman ya. Kita isi coba dulu. Passwordnya teman-teman ingat ya ini ya. Passwordnya ini nanti dipakai juga untuk di database di PHP My adminnya, sehingga teman-teman harus hafal ya passwordnya ini. Nanti juga dibuat untuk login ya, masuk ya ke cPanel-nya, maka passwordnya perlu diingat teman-teman. Saya isi ya teman-teman ya. Teman-teman juga terserah mau isi passwordnya apa, subdomainnya teman-teman coba isi teman apa, terserah juga teman-teman ya, nggak sama dengan saya ya teman-teman, tidak apa-apa, harusnya juga nggak sama ya. Passwordnya juga beda ya teman-teman, silakan diisi passwordnya. Terus pakai email address ya teman-teman. Saya lupa emailnya. Oh, pakai ini ya. Kalau saya pakai ini teman-teman. Oh, ini ada ya teman-teman. Set kategorinya personal, pilih personal aja teman-teman ya. Terus set language-nya ya pilih Inggris aja lah. Terus security-nya ini kode ya teman-teman, kita tulis, diketik di sini 5E37. Terus kemudian register ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini ada aktivasi email for untuk ready, ini dia aktivasinya kita harus buka email ya. Ya teman-teman, kita buka Gmail kita dulu ya. Kita buka Gmailnya. Nah, ini teman-teman ya, sudah buka untuk Gmailnya. Kemudian kita cari aktivasinya. Kalau teman-teman nggak dapatkan ya di kotak masuk, teman-teman bisa masuk ke spam ya. Nah, ini spam, ada aktivasi ya, activate hosting nih, kita buka ya. Nah, ini teman-teman, kalau buka sudah buka,
Kemudian teman-teman klik yang di sini ya. Nah, ini teman-teman, kita sudah dapat ya. Ini nanti masuk nih, data-data ini masuk ke mana? Ke Gmail teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman lupa bisa dilihat lagi di Gmailnya. Jadi ini ada kontrol panel, username-nya, pakai username ini ya. Kalau mau masuk ke cPanel-nya, ini nah, dan itu saya jelaskan teman-temannya. Kalau cPanel itu tempat penyimpanan data kita itu ada di cPanel itu nanti ya teman-teman ya. Di sini nama username-nya, terus password-nya, terus panel URL-nya cPanel-nya ini ya. Kalau kita mau masuk ke cPanel ini, kalau MSQL-nya nanti MSQL ini untuk database itu sama ya, username-nya B9 nih garis underscore 3946492, terus passwordnya sama ya, ini sama ya, passwordnya sama. Terus MySQL hostname-nya nanti ini, terus nanti username-nya ini FTP pakai protokol ya, pencarian file FileZilla gitu itu ya. Passwordnya juga ini, hostname-nya ini, websitenya ini namanya http coba dulu by host9.com. Ini HTTP ya, bukan HTTPS ya. Nah, setelah ini kita kemana? Kita masuk ke cPanel ya teman-teman. Kita klik cPanel nih teman-teman. Kita cPanel dulu. Nah ini teman-teman untuk cPanel-nya ya. Untuk masuk ini tadi kita memakai data yang tadi ya. Tadi saya ya seperti ini ya, data ini ya. Kita copy paste aja ya. Kita blok, kita copy. Terus kita masuk ke ini, enter ya. Terus kemudian kita gunakan password pertama kali yang kita masukkan tadi ya. Kita setelah passwordnya teman-teman masukkan, kita login ya. Nah kita masuk ke cPanel nanti teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk passwordnya dan username ini kalau teman-teman mau save tidak apa-apa, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kalau saya save ya. Nah di sini ada important notice ya, catatan yang penting bahwa kita harus ngeklik dulu ya. Please click approve below to allow us. Ya ini kita harus approve dulu ya. Saya setuju ya gitu. Ya teman-teman, setelah kita approve maka kita masuk ke cPanel ya teman-teman. Seperti ini cPanel itu teman-teman. Ini masih gratis teman-teman ya. Nanti kalau nggak gratis, fitur-fiturnya lebih lengkap. Ini sudah lumayan lah untuk memposting website juga sudah bisa. Nah disinilah teman-teman nanti cari file ya teman-teman ya. Terus online file manager, inilah tempat nanti kita untuk menyimpan dan mengedit file-file kita, hasil dari program kita, codingan kita. Terus nanti di sini kita punya database ya, PHP MyAdmin. Ini belum kita gunakan, yang kita gunakan ini dulu ya. Ini sebagai database, belum kita gunakan. Seperti ini ya, kita buka, kita beri contoh ya. Nah seperti ini teman-teman, kita htdoc ya. Ini kita buka htdoc-nya, isinya apa ya, kita klik satu kali,
Nah ini file for you website should be upload here. File-file teman-teman bisa diupload di sini, maksudnya itu ya teman-teman ya. Ini indeksnya untuk tampilan pertamanya ya. Ini kita buang aja teman-teman ya. Ini kita buang, kita delete, konfirmasi. Terus ini juga kita delete ya teman-teman, konfirmasi. Nah ini kita langsung mau mencoba mengupload HTML yang kemarin kita buat ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja, kalau mau mengupload itu bisa teman-teman seperti ini ya. Ini upload, ini download ya, mau download ya. Ini sebagai cloud, ini kita mau menambahkan new file atau new folder. Terus ini untuk mengedit sebagai editornya, edit. Nanti kalau ada file yang bisa diedit, terus ini dipotong, ini copy, ini paste, dan ini kita delete ya, kita buang ya. Nah kita kan mau upload ya, upload yang mana? Upload yang ada di sini teman-teman ya. Yang di kemarin itu kan kita simpen di htdoc ya, htdoc. Saya selalu salah kalau mengucapkan htdoc, selalu httdoc, karena saya selalu ingatnya https, htdoc ya teman-teman. Nah ini sini kan kemarin kan kita sudah buat ini ya, latihan ini ya, latihan HTML style CSS. Ini kan ada kita simpen di kemarin kita simpen di sini ya teman-teman, di program E ya teman-teman ya, yang ada sampipinya. Kalau saya di E ya teman-teman, cari sampipi. Kalau teman-teman ada di drive-nya C ya, teman-teman lihat di C ya. Nanti di C cari yang sampipi, kemudian di klik, terus dicari, habis itu cari htdocs-nya, terus dibuka latihan, terus index style. Ini kan ya produknya ya. Nah karena ini kan hanya bungkus ya, latihan HTML hanya bungkusnya saja, hanya foldernya saja. Kalau seperti ini, yang mau diupload itu yang mana kan gitu ya teman-teman ya. Ya kita klik, nah, karena dia bentuknya file, kita klik file. Oh ya teman-teman, ini sebenarnya kalau yang cPanel berbayar, kita bisa upload zip ya. Habis itu nanti kita upload zip, kita masukkan ke sini dan kita ekstrak, itu bisa. Tapi untuk yang gratis, yang hostingnya gratis, ini kita tidak diberi fasilitas untuk upload zip. Upload zip bisa, tapi untuk ekstraknya zip tidak bisa. Sehingga kita kalaupun teman-teman banyak upload filenya, jadi satu persatu copy, mungkin bisa 3 kopian langsung. Kalau saya kemarin mencoba itu 4 kopian, lama sekali, karena kita gratis ya. Ya maklum kalau gratis ya, masa gratis minta enak kan nggak mungkin. Sekarang kita coba upload ya, ini upload file, kita upload file ya, bukan upload folder tapi filenya. Nah untuk filenya itu gini teman-teman,
kita cari yang kemarin kan ada di Sampipi saya kan ada di E. Kita cari Sampipi. Terus kemudian cari htdoc. Latihan HTML. Nah, ini kan file dalam bentuk file ini teman-teman. Saya indeksnya saya klik, bisa langsung 2 kali teman-teman. Nah, klik ya, shift tunjuk 1 2 bisa diblok atau Ctrl A ngebloknya. Nanti kita open. Nih transfer ya, indeks. Dia transfer, browsing. Nah, ini sudah ini. Ya. Lah untuk mencobanya, ini kan nanti kalau mau coba teman-teman nanti buka di sininya. Nah, di account order konfirmasi ini tadi kan di sini ada your website URL-nya. http coba dulu by host 9.com. Kita coba, kita buka. Apakah sama dengan yang kemarin? Ya, sama ya teman-teman ya. Hasilnya ya ini sudah saya rubah ke ini, dapat ke tengah ya. Sama ya dengan kemarin ya teman-teman ya. Ini sudah bisa teman-teman lihat di, kalau teman-teman lihatnya mungkin hari-hari ini atau 1 bulan ini, mungkin teman-teman bisa melihat yang sama seperti ini di coba dulu by host 9.com ya. Karena kalau mungkin setelah 1 bulan 2 bulan atau 3 bulan nanti akan disuspend dan ini nggak bisa dibuka lagi karena kita gratis ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengaksesnya ini langsung ya. Setelah video ini saya upload, teman-teman bisa melihat, mencobanya. Atau mungkin teman-teman setelah ini mendapatkan video ini, saya harapkan teman-teman mencoba agar teman-teman mendapatkan ilmunya, betapa mudahnya sebenarnya membuat website. Ada sulitnya, ada nanti. Banyak sulitnya, banyak. Nggak ada sulitnya juga nggak ada kalau kita paham. Tapi kalau kita nggak paham ya kita perlu belajar. Nah, ini sudah online teman-teman ya. Jadi yang tadi kita masih local host, sekarang sudah online. Bedanya kalau ini kan bentar, saya jalankan teman-teman untuk ininya apa, servernya ya. Ini server untuk membuktikan kalau ini beda ya. Nah, ini sudah saya start ya teman-teman. Oke, start. Kita start lagi ya. Nah, ini teman-temannya sudah jalan Sampipi saya. Mudah-mudahan Sampipi teman-teman juga jalan. Kemudian saya buka ya teman-teman yang di sini ya teman-teman untuk localhost teman-teman ya, localhost. Ya ini teman-teman, untuk localhost indeksnya sudah terdeteksi ya. Kita buka latihan HTML untuk membuka indeksnya ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya. Perbedaannya kan ada teman-teman ya. Nah, ini saya dekatkan teman-teman ya. Yang latihan 1 yang ini kursornya kelihatan teman-teman ya. Untuk kursor yang 1 ini kan ada coba dulu .bytehost9.com ya. Ya, ini seperti ini. Ini hosting internet
teman-teman ya. Ini sudah hosting internet, sedangkan ini masih hosting lokal, karena di sini ada tulisan lokal ya teman-teman ya. Lokal latihan HTML. Ini lokal yang dihidupkan karena adanya Sampipi ya. Kalau ini Sampipinya saya matiin, otomatis dia tidak bisa jalan ya. Kita coba teman-teman ya. Kita hanya memberikan latihan aja teman-teman, biar untuk mencoba. Nanti coba teman-teman di rumah, coba kalau latihannya seperti ini berdasarkan karena adanya Sampipi ya. Kalau ini kita stop ya, terus kita reload ya untuk localhost-nya. Nah, dia nggak bisa teman-teman ya, otomatis dia tidak connect ya, tidak ada connect ya, tidak connect dia dengan server kita. Nah, kalau biar kok bisa connect ya, kita masukkan Apache-nya, kita start ya, kita hidupkan lagi. Nah, setelah hidup kita reload lagi untuk localhost-nya ya. Nah, ya jalan ya. Kalau localhost-nya kita jalankan, dia jalan ya. Itulah yang kemarin ingin saya jelaskan kepada teman-teman, apa kegunaannya Sampipi itu ya. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman paham ya, tahu caranya bagaimana membuat website dari nol sampai teman-teman bisa untuk mengupload ke hosting, sehingga website teman-teman bisa dilihat oleh semua orang. Jadi perbedaan itu ya teman-teman ya. Sekali lagi, ini hasilnya dari coba dulu by host9.com ya. Mungkin kalau teman-teman hari ini coba bisa melihat ini. Kalau yang ini lokal. Jadi video untuk tutorial membuat website dari nol hingga online untuk season ini sudah berakhir. Nanti akan saya lanjutkan untuk tutorial-tutorial yang lainnya yang mendukung program ini, membuat website dari nol sampai online. Terima kasih teman-teman. Setelah berapa edisi perekaman yang berulang-ulang untuk menghasilkan video yang bagus, bila ada salah atau kekurangan mohon maaf, karena tidak lepas saya hanya sebagai manusia biasa. Kepada teman-teman saya ucapkan selamat untuk belajar dan mencoba membuat website. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti video-video terupdate dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.